Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37 Tante Kuda Poni. Yaya dan Ferrado saling pandang lalu kembali menatap Vera yang berbalas di depan mereka. Maaf sayang, es krimnya udah habis kami makan, kata mereka terkekeh barengan membuat Vera tambah cemberut. Besok papa beliin lagi ya sayang, sekarang kita tidur, udah malam juga, kata Ferrado lembut lalu mengecup kering anak gadisnya dan Yaya juga melakukan hal yang sama. Iya, Vera ke kamar dulu, kata Vera dengan langkah kontainya. Di kamar. Bisi, gara-gara Pi anak kita jadi sedih, kata Yaya menyalahkan Fernando. Kok aku sih, kata Fernando menatap Yaya dari pantulan cermin. Dia sedang mengganti bajunya di ruang ganti. Kita dong, kata Fernando menghampiri Yaya yang sedang berdiri di ambang pintu ruang ganti. Bantu Pi, kata Fernando meminta Yaya memasangkan dan merapikan kancing bajunya. Pi itu manja banget, udah tua juga, masa kancing bajunya masih aja Yaya yang pasangin? Kata Yaya terus mengoceh sambil terus memasangkan kancing baju Fernando. Jadi cuma muda doang, masang kancing bajunya, dibantu, giliran udah tua enggak? Kata Fernando menggoda Yaya membuat Yaya pangkling. Bukan gitu, Pi. Terus apa? Kata Fernando mengintimidasi, membuat Yaya kehabisan kata-kata. Tahu malas bicara sama emak rempong, kata Yaya berkilah dan menggerutu pelan. Tapi Fernando masih bisa mendengar ya. Apa? Bilang apa kamu tadi? Kata Fernando yang sudah merapatkan Yaya ke tubuhnya. Enggak bilang apa-apa kok, Pi, kata Yaya gelagapan sambil takut. Beneran, gak ada apa-apa, kata Fernando mendekatkan wajahnya ke arah Yaya. Bahkan dia memegang pinggang Yaya membuat tubuh Yaya semakin rapat ke tubuhnya. Gak ada, Pi, kata Yaya sudah semakin takut. Karena wajah suaminya tinggal beberapa senti lagi darinya. Yaya takut kalau suaminya melakukan hal-hal yang iya-iya padanya. Salah, yang enggak-enggak maksudnya. Yaya memejamkan matanya saat Fernando semakin mendekatkan wajahnya. Fernando tertawa keras, entah apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya itu. Mendengar Fernando tertawa, Yaya membuka matanya. Muka Yaya udah kayak kepiting rebus, dia sangat malu. Dia pikir suaminya akan, tapi ternyata tidak. Dia berpikir kejauhan. Pikir apa? Kata Fernando menggoda istrinya. Gak ada, kata Yaya ketus, rasanya dia sangat malu sekali. Terus kenapa tadi sampai menjamin mata segala? Kata Fernando menggoda istrinya. Apa kau membayangkan aku menciummu, ha? Kata Fernando berbisik penuh cinta membuat Yaya merinding. Bi, baru Yaya bicara Fernando sudah membungkam mulut Yaya dengan pagi harinya. Papa, kata Vera membeluk dan mencium pipi papanya yang telah duduk sambil minum kopi di meja makan. Baru bangun, Dek, kata Fernando tersenyum, melihat anaknya yang sepertinya bahagia sekali hari ini. Enggak kok, Pak, Vera udah selesai mandi juga, kata Vera menatap papanya sambil tersenyum. Mama mana? Kata Vera bertanya karena dia tak melihat mamanya. Ini Mama, kata Yaya memeluk anak gadisnya dari belakang. Mah, Papa tambah ganteng sekarang ya, kata Vera tersenyum centil lalu mendekat lagi ke papanya. Tapi lebih ganteng lagi kalau rambutnya dirapiin sedikit lagi, kata Vera merapikan rambut papanya. Biasa aja sayang, kata Yaya santai padahal memang hari ini Fernando terlihat lebih ganteng. Karena dia baru saja potong rambut dan mengubah gaya rambutnya. Mama kamu pakai soan bilang papa biasa aja. Padahal hatinya udah berbunga-bunga, lihat wajah papa yang ganteng ini, kata Fernando merapikan kembali rambutnya. Yaya jadi malu, bahkan mukanya sudah memerah. Kalian tuh sama aja, kata Yaya ngambek karena anak dan suaminya terus menertawainya dan akan segera pergi. Jangan marah dong, kata Vera dan Fernando memeluk Yaya hangat membuat Yaya kembali tersenyum. Ayo, duduk ratuku, kata ayah dan anak itu lalu mereka menarikkan kursi untuk Yaya agar duduk di tengah mereka. Vera mengambilkan mamanya nasi sedangkan Fernando mengambilkan Yaya sup dan beberapa makanan kesukaan Yaya.
Anak dan ayah itu benar-benar memperlakukan Yaya dengan istimewa. Bahkan sampai air pun mereka ambilkan. Yaya begitu bahagia, rasanya bahkan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Selamat makan mama cantik, kata Vira tersenyum lalu dia juga mengambilkan papanya makanan. Ini untuk papa Vira yang paling ganteng, kata Vira memberikan makanan yang baru dia ambil untuk papanya. Makasih dedek cantik, kata Ferrado memakan makanan yang diambilkan anak gadisnya. Hari ini kamu libur sekolah ya dek, kata Yaya bertanya. Iya mah, kata Vira terus makan. Yaya dan Ferrado saling pandang, seolah ada yang sedang mereka rencanakan. Dek, apa kau tahu, kemarin papa lihat Om Sonimo lagi meeting di salah satu resto dengan banyak rekan bisnisnya, kata Ferrado memberitahu. Lalu, kata Vira meminum air putih. Papa lihat Om Sonimo dipepetin terus sama asistennya. Mendengar kata papanya, Vira langsung tersedak. Au, pekik Ferrado karena Yaya mencubit perutnya. Yaya pikir Ferrado tak akan mengatakan itu kepada anaknya, walau itu benar. Kamu gak mau kan Om Sonimo nanti lupa sama kamu? Gara-gara wanita itu, kata Ferrado mulai memprovokasi anaknya. Vira menggeleng, tapi jelas sekali tatapan tak suka dari mata Vira. Makanya dek, kamu tuh sering-seringlah ketemu Om Sonimo, kata Yaya. Karena semenjak Vira SMA, dia sudah jarang menemui Sony, selalu saja Sony yang menemuinya. Sebenarnya Yaya dan Ferrado kasihan melihat Sony. Dia begitu mencintai dan menyayangi Vira. Namun anak mereka yang kadang-kadang kurang peka bahkan kadang tanpa Vira sadari, dia sudah menyakiti hati Sony. Melihat sebegitu besar perjuangan Sony berubah hidupnya demi Vira, dari segi apapun membuat Ferrado dan Yaya tak bisa berpangku tangan, membiarkan Sony berjuang sendiri tanpa bantuan mereka. Kasihan Sony nanti jika ternyata perjuangannya yang begitu sulit dan berat akan berakhir sia-sia. Tapi Ferrado dan Yaya juga tak mungkin memaksa anak mereka untuk mencintai Sony. Tapi yang membuat mereka bisa membantu sekarang adalah karena Vira sepertinya sudah mempunyai perasaan kepada Sony. Sehingga mereka bisalah mengompori Vira sedikit-sedikit agar dia mau menemui Sony lebih sering dan lebih dekat lagi dengan Sony. Tapi kan Om Sony itu sibuk terus di kantornya, kata Vira cemberut. Datanglah ke kantornya, jika kamu datang, Om Sonymu akan meninggalkan pekerjaannya demi kamu, kata Ferrado, karena memang disadari dulu Sony akan meninggalkan apapun urusannya hanya demi Vira. Bahkan dulu dia meninggalkan rapat pembelian saham yang akan menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat hanya karena dia mendapat kabar Vira sakit. Begitulah Sony menyayangi Vira. Itulah yang membuat Ferrado dan Yaya percaya kepada Sony tanpa sebuah keraguan, sehingga mereka merestui bahkan mendukung hubungan Vira dan Sony, walaupun terpaut umur yang jauh. Sekalian bawa sarapan buat Om Sonymu, kata Yaya merambahkan. Iya mah, kata Vira setuju. Entah kenapa mendengar kata-kata papanya membuat Vira merasakan hawa panas di badannya, mendengar Om Sony dipepetin asistennya. Jangan-jangan yang telepon Om Sony waktu itu lagi, batin Vira. Sana, ganti baju dulu, minta mama kamu pilihin baju, kata Ferrado. Vira pakai baju ini aja pah, kata Vira menatap baju yang dipakainya masih bersih dan rapi. Ganti baju dek, masa pakai baju kayak gitu? Yang lebih cantik dong, biar nanti Om Sonymu saat melihat langsung terpesona dan melupakan asistennya itu, kata Ferrado kembali mengompori anaknya. Mendengar kata papanya membuat Vira kembali kesal ketika papanya menyebut asisten Om Sony. Vira harus berdandan lebih cantik lagi agar Om Sony hanya melirik Vira, bukan asistennya. Di kamar, Vira pakai baju apa ya mah? Kata Vira berdiri di depan lemarinya. Kalau mau ke kantor pakai dress aja sayang, selain lebih elegan juga terkesan sopan, bahkan lebih mempesona ketimbang baju yang... Kata Yaya memberitahu. Dress yang mana mah? Pakai yang ini, kata Yaya mengambil dress selutut lengan pendek berwarna navy. Jika Vira memakainya pasti akan cantik, karena sangat kontras dengan kulitnya yang kuring langsat. Selain itu Vira juga akan kelihatan lebih dewasa. Gimana mah? Vira cantik gak? Kata Vira berputar-putar di depan cermin setelah mengganti bajunya. Cantik banget, kata Yaya tersenyum, lalu merapikan ikatan dress bagian belakang Vira lalu membantu Vira menyisir rambutnya.
Rambut Vera sangatlah tebal, sampai sebatas pinggangnya, sehingga Vera sedikit kesulitan jika menyisir sendiri di bagian belakangnya. Papa, Vera udah cantik gak? Kata Vera menghampiri papanya yang duduk di ruang santai, sedangkan mamanya sedang menyiapkan makanan yang akan dibawa Vera. Fernando tersenyum sangat lebar, beratap anaknya yang sangat cantik dan manis. Memakai dress mengingatkan dia akan pertemuannya dengan Yaya dulu di acara pesta, karena dulu Yaya juga memakai dress. Anak papa cantik banget, tapi lebih cantik lagi kalau pakai ini. Kata Fernando membuka kotak kecil berisikan kalung yang begitu indah dan langsung memakaikannya kepada anak gadisnya. Cantik banget, Pak, kata Vera kegirangan, lalu memeluk papanya. Jadi Vera doang yang dibeliin, aku enggak, kata Yaya sedih. Ada dong, kemarilah sayangku, kata Fernando membentangkan tangannya yang satu lagi akhir Yaya juga masuk ke pelukannya. Yaya menurut. Fernando mengecup kening kedua wanita yang sangat dia sayangi. Lalu Fernando juga memasangkan kalung untuk Yaya. Sama kan? Kata Fernando tersenyum melihat Vera dan Yaya sama memegang mata kalung yang berbentuk sebuah ikatan kecil. Makasih papa, kata mereka kembali memeluk Fernando hangat. Ya udah, sekarang kamu berangkat ya dek, papa sama mama juga mau berangkat, kata Fernando mengecup kening putrinya. Iya, kata Vera mencium pipi kedua orang tuanya lalu berangkat. Sesampai di perusahaan Sony, Vera meparkirkan mobilnya di dekat mobil Sony. Lalu dia keluar dan tak lupa membawa paper bag berisi makanan yang tadi disiapkan mamanya. Saat Vera memasuki perusahaan Sony, begitu banyak orang yang beratap Vera dengan berbagai ekspresi, dan banyak sekali karyawan yang senang melihat Vera datang. Sudah lama sekali gadis nakal dan cantik itu tidak main ke kantor mereka. Iya, memang dulu waktu Vera kecil dia sering ikut dengan Sony ke kantor. Dan dia akan menggoda para karyawan, apalagi laki-laki. Walaupun begitu, Vera sangatlah ramah, itu yang membuat para karyawan Sony menyukai Vera. Vera menuju meja resepsionis. Tante, Om Sony ada di kantor gak? Kata Vera bertanya. Ada dek, kemana aja? Kok gak pernah main kesini lagi? Kata resepsionis itu bertanya. Vera sibuk sekolah tante, kata Vera beralasan. Itu Presdir, kata resepsionis itu menunjuk sekelompok orang. Saat Vera menatap sekelompok orang itu, dia langsung cemberut. Ternyata benar apa yang dibilang papanya. Vera melihat Om Sony-nya sedang berbicara dengan 8 orang karyawannya. Dia seperti sedang menjelaskan sesuatu. Dan yang membuat Vera tak suka adalah wanita di dekat Om Sony-nya yang kelihatan sekali sedang mencari-cari perhatian Om Sony-nya. Bahkan karyawan yang ikut berdiri di sana saja sudah bosan. Sepertinya melihat wanita caper itu. Vera berjalan dengan tergesa-gesa. Vera langsung menabrak wanita yang mepet-mepet ke Om Sony-nya. Bahkan wanita itu hampir jatuh saking kencangnya Vera menabraknya. Cantik, kata Sony langsung memeluk Vera agar dia tak terjatuh. Sakit om, kata Vera seolah dia yang paling kesakitan. Sedangkan Pony sudah mundur beberapa langkah di belakang Sony karena Vera menabraknya terlalu kuat untuk dia tak jatuh ke lantai. Ya mana yang sakit, hati-hati dong sayang, kata Sony perhatian. Siku Vera sakit gara-gara nabrak tante kurus itu, kata Vera jahat membuat para karyawan Sony yang mendengarnya tak bisa menahan tawanya. Memang Pony sangatlah kurus, bahkan hampir bisa dibilang rata. Pony adalah asisten terbaik Sony, tak ada yang bisa bekerja sebaik dan selihai dia. Hanya saja sifatnya yang sombong dan sok berkuasa membuat banyak karyawan tak menyukainya. Bahkan banyak karyawan yang mengeluh langsung kepada Sony, belum lagi dia yang selalu caper pada Sony. Sebenarnya Sony juga ingin memecatnya, tapi Sony masih belum bisa mendapatkan ganti asisten yang bisa bekerja sebaik dia. Itulah yang membuat Sony mau tak mau mempertahankannya karena dia sangat profesional dalam bekerja. Tapi dia yang menabrakku Presdir, bahkan aku sampai mau jatuh, kata Pony caper. Dia yang salah om, dia aja yang mepet-mepet sama om, kata Vera kesal. Udah, yang penting kamu gak apa-apa kan, kata Sony lembut. Iya, kata Vera kembali memeluk Om Sony-nya dan mencibir ke arah Pony yang kelihatan sangat marah padanya di belakang Sony. Vera tersenyum penuh kemenangan ke arah Pony yang berdiri di belakang Om Sony, membuat para karyawan yang melihatnya geleng kepala. Mereka tahu Vera sengaja menabrak Pony tadi, tapi nggak apa-apalah, orang sombong dan suka caper seperti Pony pantas diberi pelajaran sekali-kali. Kenapa nggak nelfon Om dulu kalau mau kesini? Kata Sony menatap Vera, dia seolah melupakan apapun dan siapapun yang tengah berada di dekatnya.
Viera bawain Om makanan. Om belum makan kan? Kata Viera bertanya. Belum cantik, kata Sony tersenyum. Tapi, Prestir, kita ada janji makan siang bersama rekan bisnis kita. Kata Poni mengingatkan Sony lalu tersenyum penuh kemenangan ke arah Viera. Dia siapa Om? Kata Viera menunjuk Poni. Namanya Poni, asisten Om, kata Sony menjelaskan, tapi tatapannya tak pernah beralih dari wajah Viera yang berdiri di depannya. Poni, kata Viera hampir tertawa dan segera menutup mulutnya, namun tetap saja dia tak bisa menahan tawanya. Sony hanya fokus menatap Viera, dia seperti melupakan segalanya dan saat melihat Viera tertawa membuat Sony tersenyum sangat lebar memandang wajah Viera yang begitu cantik. Saat dia tertawa. Kenapa nggak nambah kuda aja di nama depannya, biar sekalian kuda poni, kata Viera jahat. Lalu tertawa keras diikuti tawa para karyawan yang lainnya. Tante kuda poni, kata Viera tertawa keras. Tawa orang-orang di sekitarnya membuat Sony kembali ke dunia nyata. Enggak boleh gitu cantik, kata Sony memperingati. Maaf Om, kata Viera tersenyum lucu, tapi jujur saja Viera sangat tak suka melihat Poni. Jelas sekali dari sifatnya bahwa dia itu adalah wanita caper dan sombong. Sementara Poni sudah geram melihat Viera. Jika saja tak ada Sony, mungkin Poni sudah menjambak rambut gadis yang sedang merendahkan harga dirinya. Bersambung.